Hidup Anti Galau. Menata karir dan masa depan di umur 20-an, karya Kim Jung Yoon. Bagaimana caramu dalam menjalani hidup? Apakah membiarkannya mengalir bagai air? Coba kamu ingat kembali. Apa sih mimpimu sewaktu kecil? Dokter, pemain sepak bola, presiden, atau yang lainnya? Ternyata, sewaktu kecil banyak hal yang ingin kita lakukan dan kita wujudkan. Namun semakin dewasa, kita seringkali lupa akan mimpi tersebut. Pernahkah kamu bermimpi, lalu orang menertawakan impianmu? Atau mungkin kamu punya mimpi, tapi nggak tahu bagaimana sih step by step untuk mencapai mimpi itu? Sukses dimulai dengan menyelami mimpi sendiri terlebih dahulu. Sayangnya, impian yang ditertawakan oleh orang lain terkadang membuat kita takut untuk kembali menyusun mimpi tersebut. Tenang, kamu tidak sendiri kok. Salah satu dari kunci sukses adalah mengenali dan menyelami mimpi serta membuat target yang tepat sasaran. Gak ada tuh yang namanya sukses secara kebetulan. Nah, buku ini cocok banget buat kamu yang ingin merencanakan kesuksesan di masa mendatang. Karena dengan mendengarkan isi materi buku ini, kamu akan tahu caranya merumuskan mimpi yang kamu banget, membagi waktu 1440 menit dalam sehari secara efektif, memiliki kebiasaan baik, dan menyiapkan masa depan tanpa penyesalan. Kalau kamu tidak menantang dirimu, gak akan ada hal yang terjadi. Ketika kamu berjuang, sebenarnya kamu selangkah lebih dekat dengan mimpimu. Dan ketika kamu tidak berjuang, kamu malah membuat mimpimu semakin jauh. Kamu sendirilah yang menjadi pemegang kunci yang dapat mewujudkan mimpimu. Mimpi gak terwujud hanya dengan sekali, 2 kali, bahkan 3 kali mencoba. Demi mewujudkan mimpi, kita perlu mencoba berkali-kali untuk mewujudkannya. Tapi ngomong-ngomong, mimpi dan target itu sama nggak sih? Dalam susunan mimpi, ada banyak elemen bernama target. Anggaplah mimpi adalah sebuah lukisan besar. Nah, target adalah tugas kecil yang harus kamu selesaikan satu persatu untuk menyelesaikan lukisan besar itu. Gampangnya, jika kita keluar dari jalur yang semestinya dalam menggapai mimpi, targetlah yang akan mengembalikan kita ke jalur yang tepat. Untuk menyusun target, setidaknya ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu spesifik, dapat diukur dan dievaluasi, dapat digapai, dapat diwujudkan dan masuk akal, serta memiliki batas waktu. Jadi, mimpi harus jelas, sejelas sinar terang. Selain itu, kamu perlu membicarakan mimpimu dengan orang terdekat. Tujuannya agar mimpimu gak memudar seiring berjalannya waktu. Percayalah, mereka, orang terdekatmu, akan mengingatkanmu saat mimpimu melemah. Selain itu, kamu perlu mencatat mimpi, lalu menuliskan target mulai dari target jangka panjang, jangka menengah, sampai jangka pendek secara mendetail. Setelah menentukan mimpi dan target, hal yang tidak boleh kamu lupa adalah menentukan panutan. Panutan adalah seseorang yang menjadi acuanmu dalam hal sikap, perbuatan, dan sisi positif lainnya. Panutan ini akan menjadi semacam kompas bagi mimpimu. Namun jangan salah, kamu tidak akan benar-benar menjiplak dia kok. Analisislah faktor kesuksesannya dan buatlah sendiri faktor kesuksesanmu. Kim Jung Yoon mempunyai kutipan favorit terkait mimpi. Sesuatu yang tadinya tidak mungkin, sebenarnya adalah sesuatu yang memungkinkan apabila dilakukan. Jadi, tunggu apa lagi? Tuliskan mimpimu dan susunlah target untuk mencapai mimpimu. Orang yang memiliki waktu bisa menggapai semuanya.
Dalam chapter ini, penulis memberi kita sentilan tentang waktu. Kita sama-sama memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Namun, apakah setiap orang melakukan hal yang sama dalam memanfaatkan waktunya? Dan apakah yang dihasilkan dengan modal waktu yang sama itu seragam untuk tiap orang? Mulai sekarang, kamu perlu memiliki peraturan selama 24 jam. Coba tentukan, kamu akan melakukan apa saja selama 1440 menit dalam sehari itu. Sebagai langkah awal, kamu bisa membagi waktu menjadi 4 besar, yaitu waktu untuk bekerja, waktu untuk tidur, waktu untuk ibadah, makan, dan beristirahat, serta waktu untuk hobi dan pengembangan diri. Kenapa sih waktumu perlu dibagi-bagi sedemikian rupa? Agar hidup kamu balance, seimbang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pentingnya bangun pagi, mengisi waktu senggang dengan baik, dan membiasakan diri untuk tepat waktu. Dalam buku ini dikatakan bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, tercapai atau tidaknya mimpi dan target tergantung dari bagaimana kita mengatur hari. Dan hari tersebut berawal dari dini hari. Bill Gates, miliarder terkaya di dunia, memiliki kebiasaan bangun pagi. Pagi hari adalah saat-saat produktivitasnya paling tinggi. Dia memiliki kebiasaan membaca buku 2 jam setiap pagi. Saat dini hari, otak kanan yang mengatur kreativitas dan imajinasi mulai bekerja. Dan muncullah ide cemerlang. Hati-hati dengan waktu senggang. Kamu harus tahu kalau waktu senggang bukanlah waktu yang direncanakan, tapi waktu yang tanpa sengaja muncul. Contohnya, ketika ada janji yang tiba-tiba ditunda, atau ketika menunggu seseorang karena datang lebih awal, atau ketika tanpa diduga pekerjaan selesai lebih awal. Gunakan waktu-waktu senggang ini untuk hal-hal yang berguna. Misalnya, untuk menikmati sinar pagi, jalan-jalan, atau beristirahat. Jika kamu menganggap waktumu sangat berharga, berarti bagi orang lain pun demikian. Tahukah kamu bahwa datang tepat waktu dan memenuhi janji merupakan salah satu cara memperoleh kepercayaan orang lain? Kehidupan ditentukan dari kebiasaan. Di bab ini, penulis menjelaskan tentang kebiasaan. Apa yang kita lakukanlah yang akan membentuk diri kita di masa mendatang. Mungkin kamu memiliki kebiasaan buruk yang sulit diubah. Namun, keinginan untuk berubah saja tidak cukup. Kamu perlu melakukan beberapa langkah. Sebagai langkah awal, buat daftar kebiasaanmu. Dari kebiasaan tadi, temukanlah hal-hal positif. Kemudian, jika kamu menemukan sisi negatif dalam kebiasaanmu, bandingkan dengan sisi positifnya. Buatlah daftar keuntungan dan kerugian yang kamu dapatkan jika memperbaiki kebiasaanmu. Selain itu, kamu perlu memberikan penghargaan untuk diri sendiri setiap kali kamu berhasil menahan diri dari kebiasaan buruk. Teruslah bayangkan dirimu ketika kamu sudah berhasil berubah dan lepas dari kebiasaan buruk itu. Oh ya, dalam hidup, terkadang kita nggak bisa menolak munculnya stres. Stres ternyata tidak melulu berakibat negatif. Stres terkadang justru dapat menjadi pemicu untuk tetap tegar dalam menghadapi tantangan. Jadi, target yang diharapkan dalam mengelola stres bukanlah menghilangkan stres itu sepenuhnya, tapi menjaga agar stres itu kadarnya sesuai. Memang sih, kebiasaan buruk bukan sesuatu yang mudah untuk diubah. Makanya, sedari awal kita memang harus berhati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam kebiasaan buruk. Namun, jika sudah terlanjur terjadi, berjuanglah untuk membuang jauh-jauh kebiasaan buruk itu. Bangun kualitas dirimu agar masa mudamu tidak sia-sia. Pada chapter ini, kamu bisa mengetahui cara meningkatkan kualitas diri. Ternyata, kita tidak perlu meraih semua kompetensi yang dimiliki oleh semua orang. Kita hanya perlu berfokus pada kemampuan kita.
Pilihlah bidang yang paling sesuai denganmu. Hal ini disebut spesifikasi. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar spesifikasi, yaitu membuat ceritamu berbeda dengan orang lain. Untuk itu, kamu perlu mengevaluasi diri tentang apa yang benar-benar yang ingin kamu lakukan dan mengapa kamu ingin melakukannya. Kita juga perlu mencari tahu dan berusaha mengasah kemampuan public speaking kita. Karena sehebat apapun sebuah ide, jika tidak diutarakan, hanya akan menjadi sebatas ide yang tidak bisa dieksekusi, kan? Untuk mengasah kemampuan public speakingmu, kamu bisa dengan menuliskan idemu. Karena menulis merupakan cara dasar untuk berkomunikasi. Intinya, perkaya dirimu dengan spesifikasi yang berkaitan dengan targetmu. Pertahankan orang-orang di sekitarmu. Kalau kamu mau tahu bagaimana cara menata hubungan, yuk lanjut dengerin isi materi buku ini. Sebaiknya mulai deh tinjau ulang siapa saja orang-orang yang sebaiknya tetap terkoneksi denganmu dan siapa yang sebaiknya tidak perlu terhubung denganmu. Yuk cari tahu bagaimana cara mudah memilah hubungan. Setidaknya ada 4 jenis level hubungan. 1. Hubungan dekat. 2. Hubungan resmi antar rekan kantor atau rekan satu perkumpulan. 3. Hubungan saling mengenal satu sama lain meskipun jarang berkomunikasi. Dan 4. Hubungan di mana kita tidak berkomunikasi lagi dengan seseorang dan jika bertemu hanya bikin kita stres. Dari keempat jenis tersebut, tampak mana hubungan yang sebaiknya kita prioritaskan. Menata hubungan dapat bikin kamu lebih bahagia. Ayo, tata ulang hubunganmu dengan seksama. Jangan ragu menjalin hubungan dengan orang baru. Maka kamu pun akan menjadi lebih bahagia dan dunia akan terasa lebih luas. Penting kamu ingat juga bahwa peran keluarga tak tergantikan oleh siapapun. Hubungan paling lama dan paling jauh adalah keluarga. Jika keluargamu masih ada, yuk jangan pernah sia-siakan mereka sebanyak apapun temanmu. Pesan dari buku ini. Percayalah, kuantitas orang yang sukses karena gigih itu lebih banyak daripada orang yang beruntung sejak dari lahir. Jadi tugasmu itu sederhana. Buatlah rancangan hidup yang kamu banget. Saran yang bisa kamu terapkan, buatlah daftar impian di umur 20-an dengan sebaik mungkin, agar kamu gak nyesel di kemudian hari. Banyak banget loh kiat di buku ini yang bisa kamu pakai untuk menjadi orang yang anti galau. Yuk dicoba!